Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita semua. Kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas matan al-aqidah at-tahawiyah yang ketiga dan keempat, yakni wala syai'a mithluhu, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah wala syai'a yu'jizu, tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk pada matan yang kelima, yakni wala ilaha ghairuhu. Wala ilaha ghairuhu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau diterjemahkan secara katanya, maka wala ilaha ghairuhu, tidak ada ilah selain dia, yakni tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid uluhiyah, la ilaha, yang artinya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu yang paling utama ditanamkan di dalam pikiran kita, di dalam hati-hati kita. Lalu kalau kita mengatakan bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, atau tidak ada sesembahan selainnya, maka ini adalah kalimat yang harus diperbaiki. Inilah kalimat yang bahkan harus kita hindari, karena dia mengandung makna yang batil. Tidak ada sesembahan selainnya, ini adalah kalimat batil, karena sembahan-sembahan selain Allah itu banyak. Sehingga jika kita mengatakan bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka kita telah menjadikan semua sembahan adalah semisal dengan Allah. Ini adalah pandangan penganut yang menyimpang dari makna tauhid yang sebenarnya. Lalu apabila yang mengatakan kalimat tersebut berdasarkan keyakinannya, berdasarkan i'tiqadnya, kalimat yang disebutkan tadi itu tidak ada sembahan selainnya, maka dia telah memiliki keyakinan yang keliru. Dia telah memiliki keyakinan yang keliru, karena seakan-akan dia mengakui adanya sembahan-sembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila kita tidak meyakininya dan hanya mengatakannya saja karena ikut-ikutan misalnya, atau taklid, atau karena mendengarkannya dari seseorang, maka semacam ini perlu kita segera bertobat kepada Allah untuk kemudian merubah keyakinan itu, pemahaman itu, perkataan itu dengan perkataan yang benar, dengan perkataan yang benar, karena sungguh sesembahan itu tidak ada yang lain, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal alimul kabir. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Rabb yang hak
Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah, wa anna Allah huwal aliyul kabir, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka sungguh tidak ada sesembahan yang lain, tidak ada yang berhak untuk mengaku semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi sembahan siapapun makhluk di atas permukaan bumi ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kalimat tauhid kita, la ilaha illallah, yang diartikan tidak ada sembahan, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itulah makna dari la wa la ilaha ghairu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Matan yang keenam, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah qadimun bila ibtidai, daimun bila intihai. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha dahulu tanpa permulaan, maha abadi tanpa berkesudahan. Qadimun bila ibtidain, daimun bila intihai. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang mendahuluinya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adalah maha abadi tanpa berkesudahan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam Al-Quran, huwa al-awwalu wal-akhir, dialah yang awal dan yang akhir. Ini ditemukan di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat ketiga. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un. Engkaulah ya Allah yang maha awal, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu, dan engkau yang maha akhir, maka tidak ada sesuatu pun setelahmu. Hadis adalah hadis riwayat Muslim di dalam kitab-kitab hadis. Maka keyakinan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala al-awwal wal akhir, yang maha awal dan yang maha akhir. Tidak ada yang mengawali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada juga yang akhir setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang awal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang akhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita mengatakan bahwa qadimun, yang dahulu, tidak boleh disandangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali karena kabar semata, karena memberitahukan semata. Adapun dari segi penamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Al-Qadim sungguh itu bukanlah dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi di antara nama-namanya saja. Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Al-Awwal. Adalah Al-Awwal, yakni yang maha awal. Karena Al-Qadim, yang maha dahulu, memiliki kemungkinan didahului oleh sesuatu. Memiliki kemungkinan didahului oleh sesuatu. Adapun Al-Awwal, tentu yang maha awal, adalah tidak mungkin lagi ada yang duluan sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan Al-Awwal. Sehingga tidak ada kemungkinan didahului oleh sesuatu pun. Rasulullah SAW bersabda, antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Engkaulah yang maha awal, maka tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Namun kalau kita melihat penjelasan para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bersikap hati-hati. Beliau mengatakan yang mendahulu tanpa permulaan. Ketika menggunakan termin qadimun, ketika menggunakan kata-kata dahulu, maka dia mengatakan bahwa yang maha dahulu tanpa permulaan, qadimun bila ibtidai. Maka kita akan keliru kalau kita hanya mengatakan bahwa qadimun, Allahu qadimun, Allah itu adalah maha dahulu. Tetapi akan benar ketika kita mengatakan bahwa qadimun bila ibtidai, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha dahulu tanpa ada yang memulainya, tanpa ada permulaannya, tanpa ada yang mendahuluinya. Ini disebutkan oleh Imam At-Tahawi
rahimahullahu taala. Imam At-Tahawi rahimahullah menyebutkan bahwa qadimun bila ibtidai, maha dahulu tanpa permulaan. Yakni Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala tidak berhenti pada kata-kata qadimun saja, tetapi kata-kata qadimun ini disambung dengan bila ibtidai, tanpa ada permulaan. Lalu beliau diam sampai di situ. Maka dari segi makna, kalau kita hanya menggunakan sepenggal kata, maka kita mengatakan bahwa al-awwal, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antal awwalu falaysa qablaka syai'un, engkaulah yang maha awal, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Ini semakna dengan qadimun bila ibtidai, adalah yang maha dahulu tanpa ada yang memulai, tanpa ada permulaannya. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha awal. Dialah yang mengawali, dialah Subhanahu wa ta'ala yang mengawali segala sesuatu yang ada di alam ini. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah matan yang ke-6 dari matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Qadimun bila ibtilai, daimun bila intihai. Kemudian matan yang ke-7 adalah la yafna wala yabid. La yafna wala yabid. Dia tidak akan fana dan tidak akan punah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan fana, tidak akan hilang, tidak akan berakhir, dan tidak akan pernah punah, tidak akan pernah hilang. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Fana dan berakhir adalah satu makna. Allah Subhanahu wa taala disifati sebagai yang maha hidup, yang kekal, yang abadi. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidup, yang tidak pernah mati, itu yang tidak mati. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah mati, tidak pernah berkesudahan. Demikian juga di dalam Al-Quran surah yang lain, kullu syai'in halikun illa wajha. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 88. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, illa wajha, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekal wajah Allah, wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka Allah Azza wa Jal memiliki sifat abadi, sedangkan semua makhluknya akan mati dan akan dibangkitkan kembali. Pada mulanya mereka tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Pada awalnya makhluk ini tidak ada, lalu kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakannya. Kemudian makhluk ini akan mati, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan bangkitkan kembali makhluk ini. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki kesudahan. La yafna wala yabid. Allah Subhanahu wa taala tidak akan fana dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah punah. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai Rabb kita, sebagai yang berhak untuk disembah. Tidak ada alasan. Semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini wajib menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya, sebagai zat yang berhak untuk diibadahi, disembah, dan tidak ada lagi pemikiran-pemikiran selain itu kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala kita menghambakan diri. Insyaallah kita akan lanjutkan pada matan yang ke-8 pada pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.